diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak dibuang. Menarik perikop Injil ini untuk kita renungkan dalam hidup, bahwa saudara-saudari yang sudah mendahului kita, ayah, ibu, anak, saudara-saudari, kenalan kita, sahabat kita yang telah datang dan menjadi murid Yesus, mereka tidak dibuang, mereka tidak hilang, mereka tidak binasa, mereka ada bersama Yesus. Roh mereka masih hidup di hati kita masing-masing. Ibu dan bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya, kita sepakat hari ini bahwa hidup itu adalah pemberian dari Tuhan. Yang membuat kita seperti ini Tuhan. Maka kita sepakat, kita percaya hari ini bahwa hidup adalah pemberian dari Tuhan. Hidup adalah anugerah dari Tuhan. Karena anugerah, maka hidup itu harus disyukuri. Peringatan arwah semua orang beriman yang kita rayakan pada hari ini mengajak kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dan kita semua masih diberi hidup menapaki bumi ini. Kalaupun kita sakit, hendaklah kita tetap mensyukurinya. Karena melalui penderitaan, melalui sakit, kita akan mengalami apa artinya bersabar. Ada orang yang tidak sabar menghadapi derita dan sakitnya, lalu mengakhiri hidupnya minum racun, gantung diri, singkat kata bunuh diri, karena tidak sabar dan tekun menghadapi derita yang dialaminya, tak mensyukuri anugerah hidup dari Tuhan yang kuasa. Dan ketika kita mengalami sedang bersukacita, hendaklah dirasakan juga dengan iman, bersikap tetap rendah hati, dan terus mengatakan, aku mengandalkan Engkau Tuhan. Ada orang yang hidupnya sukses, kebablasan. Tidak puas punya rumah 1, punya istana 3. Tidak puas punya mobil 2, ingin 5. Ada juga orang yang tidak puas punya istri 1, pengen 9. Tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Lupa bahwa walaupun mobilnya banyak, hartanya melimpah ruah, yang terakhir mengantar ke kuburan itu bukan Mercedes, bukan Alphard, tetapi mobil jenazah. Kita pernah mendengar khotbah itu kan? Apapun titel hidupnya tinggi-tinggi, pangkatnya tinggi-tinggi, sederet dengan gelar sarjana ini itu, terakhir gelar untuk dia adalah almarhum. Maka hidup perlu disyukuri. Hidup merupakan sebuah ziarah jiwa menuju kematian. Kita yang hadir di sini nih sedang berziarah untuk menuju kematian. Karena mati itu pasti. Mungkin selesai saya khotbah ini, pulang dari gereja ini, kalau Tuhan panggil, saya siap saja. Mengapa tidak? Supaya tidak hanya khotbah. Kalau Tuhan mau panggil ya, kita harus tunda. Jadi begitu ibu bapak, saudara-saudari terkasih. Hidup ziarah jiwa
menuju pada kematian. Nah, ketika kita diberi kehidupan, kita sesungguhnya diberi ruang dan waktu oleh Tuhan sendiri untuk berjalan melewati lika-liku kehidupan. Lewati itu tak boleh dibantah bahwa akan banyak persoalan, akan ada masalah dalam hidup ini. Tetapi ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita dalam ziarah hidup ini. Siapa dia? Yesus. Maka kalung salib yang dipakai itu sering dicium. Yang pakai kalung salib itu berdoa. Yang pakai rosario jangan dijadikan jimat. Tapi untuk berdoa, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dan kita juga pernah mendengar kalimat mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Sebab Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini iman Ayub yang dituangkan dalam kitab Ayub bab 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan tidak hanya memberi, tetapi memberi dan mengambil kita. Yesus Tuhan mengatakan, aku pergi ke sana menyediakan tempat itu bagimu. Dan sekiranya tempat itu sudah kusiapkan bagimu, habis pulang dari aku akan datang untuk menjemput engkau. Dengar nih, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke sana. Karena aku jalan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, dia akan hidup. Itu yang kita imani sampai hari ini. Tuhan tidak hanya memberi, tetapi Tuhan memberi dan mengambil. Ketika kita diberi kehidupan, kita pun siap untuk diambil Tuhan. Pengalaman kematian merupakan saat Tuhan mengambil kita. Enggak peduli kau masih cantik, enggak peduli kau masih tampan, enggak peduli harta kau melimpah. Kalau Tuhan sudah katakan ku mau ambil kamu, bersujud saja, diam saja. Diambil melalui Yesus putranya. Dengan penuh kasih. Nah, pengalaman diambil atau dijemput bukan lagi merupakan pengalaman yang menakutkan bagi kita orang beriman, tetapi sebaliknya pengalaman sukacita. Kalau Tuhan mengambil kita, artinya kita sudah ditempatkan dia di dalam kerajaan surga. Dia mengambil kita bukan menempatkan kita untuk masuk neraka. Dan cita-cita semua kita yang ada di sini ada yang masuk neraka, Kak? Iya, Kak. Kita semua ingin masuk surga. Orang gila yang bercita-cita masuk neraka. Kalau kita takut menghadapi kematian, berarti kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Di samping itu, mungkin juga harta melimpah, istri terlalu banyak, gundik terlalu banyak, pekerjaan belum selesai, maka kita takut menghadapi kematian. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan, mari kita menikmati dan mensyukuri hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Janganlah kita kehilangan sukacita oleh karena perkara-perkara duniawi yang kita hadapi dalam hidup ini. Ingat, hidup hanya satu kali.
di dunia ini. Mari kita menikmatinya dengan penuh syukur sambil terarah dan berpasrah kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kita semua menuju kepada kehidupan baru. Tetaplah hidup dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Sambil kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggalkan dunia ini mendahului kita. Moga-moga roh, jiwa, dan raga orang-orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam penemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar perjalanan hidup kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Maka janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan peziarahan kami menuju kepadamu. Berilah kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tak boleh, itu namanya kesombongan. Aku mau lihat. Tak boleh gitu. Mana nak ada dekat? Bukan. Itu
itu gambar bayangannya. Nggak gaya. Bayang benar-benar duduk. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi alat-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan kasih-Ku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi alat-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa persembahan hati. Sambil kolektif berjalan kita saudara-saudari
Saya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami sebagai hamba-hambamu yang telah meninggal dunia. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasihnya yang maha agung ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu para malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita menggunakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia
kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Administrator Monsignor Samuel serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Mari kita hening sejenak mendoakan saudara-saudari anggota keluarga orang yang kita kasih. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa, menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai serta kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberi salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam. Kan salam damai. Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yang menerima komuni, yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Lansia yang tidak bisa jalan jauh, lansia dulu, lansia. Lansia mau jalan kemana tuh? Silakan. Itu jalan sudah. Itu enggak mau deh. Jalan. Enggak, belum.
Permisi Bu ya. Waduh. Dari sana mutarnya. Ibu, mutar situ Bu. Ikut Bu. Ibu itu, ikut ini. Ibu yang di baris ini. Nah, masuk Bu. Supaya masuknya nanti enak. Masuk menjadi panjang. Coba. Ya. Sini Bang, sini Bang. Betul, Bang. Ambil kursi depannya Bang. Sini. Sini. Terus. Kristus. 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 Amin. Kristus. 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 Kena muternya. Muter ke sana deh. Karena dia putar sana. Enggak apa. Tapi mutar sama. Lewat sana aja. Lewat sana. Tapi kasihan lah orang agak geser sana. Sini Ban, ini enggak apa. Ini, potong ini.
Ini ambil duit dulu belakang ya. Atau ini di dulu Pak, ini buat ini. Cuci atau? Udah mepet nih, tak bisa dah mau ngaturnya. Lewat belakang Kak Cia. Ini ada bagian. Tetap di sana habis. Harusnya yang di luar ada satu ya peradiannya Pak. Jadi yang dalam, yang di luar nggak usah masuk. Enggak apa. Enggak apa-apa. Mana? Nah, lewatlah. Tidak ada jalurnya begini. Salah bang mereka nih kan, tidak dirapatkan. Tidak bisa karena kan orang kan ada numpuk di situ. Kecuali prodiakonnya tadi itu di sana, itu bukan apa, praternya nunggu di sana tadi. Nah, dikasih payung prater di sana. Selesai Pak, tenang. Hah? Itu udah ada prater banyak. Dah selesai Pak, tidak lama. Anggap aja kayak di Patikan. Ini Pati Sup. Kan kosong dia, karena orang udah berlari. Baru angin berembus. Enggak, angin berembus. Yang bawa bunga belum diberkati bawa sini, nanti saya berkati. Belum diberkati tuh. Bu belum diberkati. Bu, Pak. Yang sudah dibawa belum diberkat, simpan situ. Bawa lagi, Bu. Aduh. Nanti setelah berkat penutup baru boleh ambil ya. Ibu bolak-balik. Jangan ambil punya teman. Takut bawa bola balik. Dan tidak boleh rebutan nanti ambilnya. Ya sebenarnya harus ada satu tempat untuk naruh bunga khusus. Jadi nanti diberkati Mas Tor. Rupanya nanti pada rebut salah. Ditulis namanya. Nggak tahu, kita tadi udah datang. Udah sama, kami tadi udah di beberapa tempat mertua saya, tempat paman, tempat pak tua, tempat abang ipar, langsung. Tapi nanti kan di juga dia pemberkatan makam. Kalau Pastor Chris dia ikut ritus itu memang harus diberkati semua. Sebenarnya iya. Jadi ada satu tempat Bu memang semua bunga, baik bunga tabur maupun bunga duduk, itu kan ya harus diberkati. Gereja Katolik ini semuanya harus dikuduskan.
Kalau ada sering ikut misa di sini. Oh, tiap tahun, Bu. Oh, memang kondisinya seperti ini. Karena ini dulu di sana yang tahun 2024 malah sempit lagi. Ini sekarang lebih enak, Bu. Karena udah di yang paling keren tuh tahun 2018 ya, yang malam ya. Yang Pastor Lukas malam jam 5. Oh, keren. Jadi kan enggak hujan gitu, lilin dihidupkan. Pokoknya keren lah, kayak pesta. Jam 4. Ibu baru pertama kali. Siapa yang dimakam dulu? Oh ya. Nanti tiap tahun, Bu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami telah merayakan misteri Paskah sambil mohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian itu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum berkat penutup, saya akan menyampaikan satu dua hal. Pertama, terima kasih kepada tim paguyuban pemakaman Yayasan Keuskupan Agung Pontianak yang telah menyediakan tempat dan membuat fasilitas ini meskipun sangat sederhana, tetapi kita bisa berdoa dengan kusuk. Tahun depan mereka akan bangun pentas di sini untuk kita berdoa bersama. Satu Yusuf berdiri di sini. Tahun depan kolektenya banyak untuk kita dirikan pentas besar di sini. Ada umat yang mau menyumbang, sampaikan kepada tim. Nanti kita buat lebih agung, lebih meriah di tempat ini. Kita membangun persaudaraan dengan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Meskipun kita tidak bisa memegang, memeluknya, tetapi hati kita bersama dengan mereka. Dan mereka menjadi pendoa bagi kita. Nanti pemberkatan perkuburan, semua kubur yang ada di sini diberkati. Ya. Ada tim saya, Frater, Suster sudah siap dengan badan yang gagah perkasa ini untuk mengelilingi makam 2 hektar ini, 2-3 hektar. Ya, saya dengan pastor mungkin sudah agak tua, karena saya nanti akan melanjutkan misa lagi jam 1 di daerah Kuala Mandor, jadi hitung tenaga dulu supaya tidak tiba-tiba mati mendadak nanti. Jadi teman-teman semua yang hadir di sini, yang ada makam keluarga, silahkan berkumpul di makam, berdoa bersama. Nanti Frater dan Suster akan berciki makam semua arwah saudara-saudara kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Pastor Marianus PDD yang mendampingi saya misa pada hari ini. Sebenarnya ada begitu banyak pastor yang mau ikut misa, tetapi hampir semua stasi meminta misa di pemakaman. Wah, menarik. Ini saya ingatkan kepada kita semua, sebuah tradisi suci yang perlu kita rawat, perlu kita jaga, dan perlu kita pertahankan sampai maut memisahkan kita. Ini tradisi suci yang sangat bagus, ya. Ada kampung-kampung yang tidak pernah misa sekarang meminta para pastor untuk misa di kampung, ya, di kuburan-kuburan. Semoga Allah mereka bangkit juga menghidupi, menyemangati kita yang masih mengembara. Jadi terima kasih kepada semua umat. Terima kasih, waktunya juga kami minta maaf pada waktu yang tidak cocok, tidak sesuai. Ya beginilah keadaan, namanya misa di lapangan seperti ini. Kita saling memaklumi, saling memaafkan, saling menerima keadaan. Terima kasih. Mari kita menundukkan kepala, mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, segala usaha, cita-cita dan niat baik, dan saudara-saudari yang kita doakan dalam misa arwah pada pagi hari ini, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dalam rangka
misa arwah semua orang beriman sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Penutup. Silakan tim paguyuban memandu teman-teman keluarga, silakan suster yang akan memberkati kubur. Silakan ambil bunga, jangan berebut.